Dahulu, perang identik dengan tentara, senjata, dan medan pertempuran. Tetapi, di era digital, konflik tidak lagi hanya terjadi di dunia fisik. Hari ini, perang bisa terjadi di balik layar, dalam bentuk serangan cyber yang menargetkan data, sistem keuangan, hingga infrastruktur vital suatu negara. Perang cyber bukan sekadar ancaman masa depan, ia sudah menjadi realitas yang kita hadapi saat ini. Seberapa siap kita menghadapi konflik di dunia maya? Dikutip dari Miko Aditya Suharto, cybercrime merupakan bentuk tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer dan internet dalam melaksanakan tindak kejahatannya. Dalam hubungan internasional, terdapat perbedaan utama antara cybercrime dan perang konvensional. Cybercrime melibatkan tindak ilegal menggunakan teknologi informasi seperti pencurian data dan serangan malware dengan fokus pada kerugian finansial dan privacy. Sementara itu, perang konvensional adalah konflik bersenjata antara negara atau kelompok menggunakan senjata fisik seperti senapan dan tank, yang berdampak pada kerusakan infrastruktur dan korban jiwa. Regulasi cybercrime diatur oleh undang-undang internasional seperti Konvensi Internasional tentang Kejahatan Cyber, sedangkan perang konvensional diatur oleh hukum humaniter internasional seperti Konvensi Jenewa. Cyber espionage didefinisikan oleh Talim Manual 2.0 yang merupakan panduan komprehensif untuk pemegang kebijakan dan ahli hukum dalam meninjau hukum internasional terhadap cyber espionage. Dalam Rule 32-nya disebut sebagai tindakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dengan alasan palsu dengan menggunakan kapabilitas cyber untuk mencoba mengumpulkan informasi. Cyber warfare. Menurut Talim Manual Rule 41, perang cyber memiliki dua komponen utama. Sarana perang cyber mencakup senjata cyber dan sistem cyber yang terkait, yang berfungsi sebagai alat untuk melancarkan serangan. Sementara itu, metode perang cyber terdiri dari taktik, teknik, dan prosedur yang digunakan untuk mengeksekusi serangan atau mempertahankan diri dalam suatu konflik digital. Dengan demikian, perang cyber bukan hanya serangan terhadap infrastruktur teknologi, tapi juga bagian dari strategi militer dan diplomasi modern yang terus berkembang. Dikutip dari BPPTIK Kominfo, cyber attack atau serangan cyber adalah serangan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan cyber dengan menggunakan satu atau lebih komputer terhadap satu atau beberapa komputer atau jaringan. Hal ini menjadi perhatian serius bagi individu, perusahaan, dan pemerintah. Stuxnet 2010. Stuxnet merupakan salah satu serangan cyber paling terkenal yang menargetkan fasilitas nuklir Iran. Virus ini didesain untuk merusak sistem kontrol industri yang digunakan dalam program nuklir Iran, menyebabkan kegagalan mesin sentrifugal tanpa terdeteksi. Stuxnet diyakini dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Israel sebagai bentuk sabotase digital, menunjukkan bagaimana perang cyber bisa digunakan untuk melemahkan infrastruktur kritis suatu negara tanpa melibatkan serangan fisik. Pemilu Amerika Serikat tahun 2016, campur tangan cyber dalam pemilu Amerika Serikat menjadi bukti bahwa perang cyber tidak hanya menyerang sistem teknologi, tetapi juga demokrasi. Rusia dituduh menggunakan kampanye disinformasi dan peretasan email untuk mempengaruhi opini publik serta merusak kredibilitas proses pemilu. Dengan memanfaatkan media sosial dan propaganda digital, serangan ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem politik dan membuktikan bahwa perang cyber dapat memanipulasi masyarakat tanpa perlu menginvasi wilayah secara fisik. Serangan Rusia ke Ukraina. Dalam konflik Rusia-Ukraina, serangan cyber menjadi bagian dari strategi perang modern. Rusia menggunakan peretasan untuk melumpuhkan sistem komunikasi, merusak infrastruktur energi, dan menyebarkan propaganda digital. Serangan ini tidak hanya mengganggu pemerintahan dan sektor militer Ukraina, tetapi juga berdampak pada warga sipil yang kehilangan akses terhadap listrik dan informasi. Perang cyber dalam konflik ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendestabilisasi suatu negara tanpa perlu pertempuran langsung. WannaCry 2017. Serangan ransomware WannaCry pada 2017 menginfeksi ratusan ribu komputer di lebih dari 150 negara, termasuk rumah sakit, perusahaan, dan instansi pemerintah. Virus ini menginskripsi data korban dan menuntut tebusan dalam bentuk mata uang kripto agar akses bisa dikembalikan.
WannaCry mengeksploitasi celah keamanan di sistem operasi Windows, memperlihatkan betapa rentannya dunia terhadap serangan cyber berskala global. Insiden ini menjadi peringatan bahwa keamanan digital bukan hanya isu negara, tetapi juga ancaman bagi individu dan organisasi di seluruh dunia. Dalam perspektif teknorealis, teknologi dipandang sebagai bagian dari realitas yang harus dikelola secara strategis, bukan sekadar ancaman yang harus dihindari atau solusi yang dapat menyelesaikan semua masalah. Perang cyber adalah bukti bahwa kemajuan teknologi tidak hanya membawa manfaat, tapi juga menciptakan tantangan baru dalam hubungan internasional. Di satu sisi, serangan cyber dapat melumpuhkan infrastruktur negara dan memicu instabilitas global. Namun, di sisi lain, teknologi juga memberikan alat bagi negara untuk membangun sistem pertahanan yang lebih kuat dan responsif terhadap ancaman digital. Alih-alih hanya bereaksi terhadap serangan, negara-negara mengadaptasi teknologi dalam strategi pertahanan dan diplomasi mereka. Pendekatan teknorealis terlihat dalam upaya membangun sistem keamanan cyber berbasis kecerdasan buatan, memperkuat enkripsi data nasional, hingga membentuk pasukan cyber untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang. Negara tidak hanya bertahan, tapi juga berupaya menciptakan ekosistem digital yang lebih tangguh melalui kerjasama internasional dan regulasi yang lebih ketat. Regulasi dan diplomasi cyber menjadi bagian dari pengelolaan perang cyber yang realistis, bukan hanya sebagai langkah defensif, tapi juga sebagai cara untuk menjaga keseimbangan kekuatan di dunia digital. Perspektif teknorealis menekankan bahwa perang cyber bukanlah sesuatu yang dapat dihentikan sepenuhnya, tetapi harus dikelola dengan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada keamanan, tapi juga mempertimbangkan hak digital, etika penggunaan teknologi, dan stabilitas global. Bukan sekadar pertarungan teknologi, tetapi juga bagaimana manusia mengelola dan menyeimbangkan dampaknya dalam sistem politik dan sosial yang lebih luas. Perang cyber bukan hanya soal serangan digital dan pertahanan teknologi, tetapi juga membawa dampak besar terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Konflik di dunia maya dapat mengancam hak privasi, kebebasan berinternet, serta stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat global. Salah satu dampak paling nyata adalah ancaman terhadap hak privasi dan kebebasan berinternet. Ketika serangan cyber terjadi, data pribadi pengguna bisa dicuri dan disalahgunakan, baik oleh peretas maupun pemerintah yang menerapkan pengawasan ketat atas internet. Contohnya, skandal Cambridge Analytica menunjukkan bagaimana data pengguna Facebook digunakan untuk kepentingan politik tanpa sepengetahuan mereka, yang membuktikan bahwa keamanan data bukan lagi hak yang pribadi sepertinya di era digital. Selain itu, perang cyber juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang serius, terutama serangan ransomware. Salah satu kasus paling parah adalah serangan WannaCry pada tahun 2017 yang menginfeksi sistem rumah sakit di berbagai negara, menyebabkan gangguan layanan medis, dan membahayakan nyawa pasien. Ketika sistem kesehatan digital lumpuh, bukan hanya data yang hilang, tetapi juga keselamatan manusia yang terancam secara langsung. Tidak hanya itu, perang cyber juga semakin sering dimanfaatkan untuk menyebarkan disinformasi yang berpotensi memecah belah masyarakat dan mengganggu stabilitas politik. Campur tangan cyber dalam pemilu Amerika Serikat tahun 2016 misalnya, menunjukkan bagaimana propaganda digital dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik dan memperkeruh situasi politik suatu negara. Dengan menyebarkan berita palsu di media sosial, aktor-aktor di balik perang cyber mampu menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi dan memperburuk polarisasi masyarakat. Dari perspektif teknorealis, dampak perang cyber ini menegaskan bahwa teknologi tidak bisa hanya dilihat sebagai alat netral. Keamanan digital bukan hanya soal perlindungan sistem, tetapi juga perlindungan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, perang cyber harus dikelola dengan pendekatan yang tidak hanya mengutamakan kepentingan negara, tetapi juga mempertimbangkan keamanan individu, etika penggunaan teknologi, dan keseimbangan antara regulasi serta kebebasan di era digital.